Nama saya Anissa Aufa, NPM 1842059. Di sini saya mau menjelaskan jawaban soal UTS mata kuliah akuntansi manajemen. Pertama adalah activity based supplier costing. Itu ada tiga nomor. Yang pertama itu kita disuruh mencari activity ratio. Sini activity ratio itu ada dua, yaitu adverse buying sama supplier return. Yang pertama kita menghitung adverse buying dulu. Situ ada 450.000 dibagi 450 ditambah 450 ditambah 1000 ditambah 1000. Itu dapat hasilnya 155. Kemudian menghitung supplier return. Itu 115.000 dibagi 30 ditambah 30 ditambah 120 ditambah 1200. Itu dapat hasilnya 83. Kemudian yang B, kita mencari total unit purchasing. Nah, di situ ada di supplier data, terus dia ada dua kolom. Yang pertama Xiao Glass sama Apple Glass. Nah, Xiao Glass sama Apple Glass ini ada dua kolom lagi, yaitu site dan WS. Kemudian kita menghitung yang adverse buying dulu. Itu ada 155 dari hasil yang pertama tadi kita hitung dikali 450 ada di soal. Itu dapatnya 69.750 yang site-nya. Terus yang kedua yang WS-nya juga sama, hasilnya juga 69.750. Kemudian yang ketiga itu yang di Apple Glass itu 155 dikali 1000, hasilnya 155.000. Yang keempat juga sama, hasilnya 155.000. Udah menghitung adverse buying, sekarang kita menghitungnya supplier return. Supplier return itu yang pertama ada 83 dari hasil tadi dikali 30, dapatnya 2490. Yang kedua juga sama, 83 dikali 30, hasilnya juga 2490. Kemudian yang ketiga 83 dikali 120, hasilnya 9960. Kemudian yang keempat 83 dikali 1200, dapat hasilnya 99.600. Kemudian hasil adverse buying sama supplier return ini ditotalin, dapat total cost-nya. Yang Xiao Glass yang site-nya itu 72.240, yang WS-nya juga 72.240. Kemudian yang Apple Glass-nya itu yang site-nya itu totalnya 164.960, yang WS-nya 254.600. Kemudian total cost itu dibagi sama unit purchase yang ada di soal. Itu di yang Xiao Glass yang site-nya itu dibagi 15.000, dapatnya 4,82. Yang WS juga dibagi 15.000, hasilnya 4,82. Kemudian yang Apple Glass yang site-nya dibagi 24.000, dapat 6,87, dan WS-nya juga dibagi 24.000, hasilnya 10,61. Kemudian hasilnya itu unit cost itu ditambah dengan unit purchase price yang ada di soal juga. Yang Xiao Glass itu yang site-nya itu ditambah sama 47, kemudian dapat hasilnya 51,82. Kemudian yang WS itu ditambah 122, dapatnya 126,82. Kemudian yang Apple Glass yang site-nya itu ditambah sama 42, hasilnya 48,87. Kemudian yang WS-nya itu ditambah 120 dan hasilnya 130,61. Dan yang C, pertanyaannya tentang pendapat kita kenapa harus melakukan value chain analysis. Di sini jawaban saya adalah analisa rantai nilai memungkinkan perusahaan untuk mengetahui bagian operasional mana yang dapat menciptakan nilai dan bagian mana yang tidak. Fungsi ini penting karena perusahaan dapat menghasilkan pengembalian di atas rata-rata hanya ketika perusahaan menciptakan nilai lebih tinggi daripada biaya yang dikeluarkan.
Kemudian soal selanjutnya ada productivity measurement. Itu ada 2 soal. Yang soal pertama itu kita disuruh menghitung partial productivity ratio setiap mesin dan menjelaskan perbedaan di antara mesin tersebut. Pertama itu kita membuat kolom-kolom. Yang pertama itu ada kolom productivity ratio, kemudian existing mesin, kemudian mesin A dan mesin B. Yang pertama itu material productivity ratio. Itu existing mesinnya dapatnya 0,5 dari perhitungan output produce dibagi material use, yaitu 300.000 dibagi 600.000, hasilnya 0,5. Yang mesin A 0,6 dapat dari output produce dan material use juga, itu yaitu 360.000 dibagi 600.000 dapat 0,6. Dan mesin B juga sama, 350.000 dibagi 700.000 hasilnya 0,5. Kemudian yang labor productivity ratio itu hasilnya 2. Itu dapat dari output dibagi labor use, yaitu 300.000 dibagi 150.000 hasilnya 2. Yang mesin A 360.000 dibagi 150.000 dapatnya 2,4. Dan mesin B juga sama, 350.000 dibagi 200.000 hasilnya 1,75. Kemudian penjelasannya adalah mesin A meningkatkan produktivitas dibandingkan mesin lama, dan mesin B dibandingkan dengan mesin lama memiliki tenaga kerja yang lebih rendah tetapi produktivitasnya sama. Kemudian soal yang kedua itu kita disuruh menghitung impact dari setiap mesin dan total profit from all machine. Nah, yang pertama itu kita menghitung mesin A dulu. Itu ada material dan labor. Materialnya itu ada PQ. PQ-nya itu 720.000. Kemudian ada PQ dikali P. P-nya itu price. Itu dapat hasilnya 15.840.000 dari PQ dikali 22. Kemudian EQ-nya 600.000. EQ kali P-nya itu 13.200.000 dari 600.000 dikali 22. Terus pengurangannya itu PQ dikali P dikurang AQ dikali P, itu hasilnya 2.640.000. Kemudian yang labor itu PQ-nya 180.000. PQ dikali price-nya 2.700.000, itu dari 180.000 dikali 15. Kemudian EQ-nya 150.000, EQ kali P-nya 2.250.000 dari 150.000 dikali 15. Kemudian pengurangannya 450.000. Jumlahnya itu jumlah pengurangannya 3.090.000. Kemudian yang mesin B yang materialnya PQ-nya 700.000. PQ dikali P-nya 14 juta, itu dari 700.000 dikali 20. Kemudian EQ-nya 700.000, EQ kali P-nya 14 juta, itu 700.000 dikali 20. Kemudian pengurangannya hasilnya 0. Terus labor itu PQ-nya 175. Kemudian PQ dikali P-nya dapat hasil 2.275.000, itu dari 175.000 dikali 13. Kemudian EQ-nya 200.000, EQ kali P-nya 2.600.000, itu dari 200.000 dikali 13. Kemudian hasil pengurangannya minus, yaitu 325.000. Kemudian jumlahnya itu minus 325.000. Kemudian kita menghitung theory of constraint, itu ada 2 soal. Yang pertama kita menghitung pakai perhitungan linear. 1,6x ditambah 0,8y sama dengan 640.000. Terus x ditambah 2y sama dengan 480.000. Itu ada di soal. Kemudian kita jumlahin, 1,6x ditambah 0,8y sama dengan 640.000. Kemudian 1,6x ditambah 3,2y sama dengan 768.000. 1,6x-nya itu 0. Kemudian kita mencari yang y. Dapat yang y itu jumlahnya min 2,4y sama dengan min 128.000. Y sama dengan 53.033,33. Kemudian udah dapat yang y, kita mencari yang x.
yaitu X ditambah 2Y, Y-nya tadi itu yang 53,333 sama dengan 480.000. X tambah hasilnya itu 106,666 sama dengan 480.000. Kemudian X sama dengan 373,333,34 itu dari 480.000 dikurang 106, 666,66. Soal yang nomor 2, kita disuruh membuat grafik kartesius. Nah, kita lihat gambarnya. Di situ ada di garis sampingnya ada 240.000, 480.000 dan 800.000. Kemudian di garis bawahnya ada 400.000 dan 480.000. Kemudian kita buat titik dan garis-garisnya. Itu dari titik 800.000 itu kita tarik garisnya ke 400.000. Kemudian yang di titik 240.000 itu kita tarik ke titik 480.000. Kemudian dapat titik tengahnya, dan titik tengahnya itu adalah X 373.333,34 dan Y-nya 53.333,33. Nah, kemudian yang garis 240.000 ke 480.000 itu dapat dari X tambah 2Y sama dengan 480.000. Kemudian ada soal inventory management. Di soal inventory management itu ada 2 soal. Kita bahas soal yang pertama dulu. Yang nomor 1 itu kita disuruh mencari EOQ-nya. Nah, EOQ-nya itu udah ada rumusnya. Rumusnya yaitu akar 2 dikali D dikali P dibagi C. Nah, kemudian kita cari 2 itu emang udah dari rumusnya. Nah, 2 dikali 80.000 itu dari unitnya itu 80.000. Kemudian dikali $15 itu dari placing and order, terus dibagi 1,5. Nah, kemudian kita dapat hasilnya 1,264,91. Nah, soal yang kedua kita disuruh menghitung carrying cost, ordering cost, dan total cost for the EOQ. Pertama kita yang hitung yang carrying cost dulu. Itu rumusnya ada C dikali Q dibagi 2. C-nya itu tadi cost 1,5 dikali Q-nya itu hasil dari EOQ yaitu 1,264,91 dibagi 2. Hasilnya 948,6825. Kemudian kita hitung ordering cost-nya. Rumusnya yaitu P dikali D dibagi Q. P-nya tadi adalah 15, D-nya 80.000, kemudian dibagi EOQ-nya 1,264,91. Terus kita dapat hasilnya 948,6840. Terus kita menghitung total cost. Total cost itu adalah jumlah dari carrying cost ditambah ordering cost. Nah, yaitu 948,6825 ditambah 948,6840. Hasilnya adalah 1,897,36. Kemudian soal yang ketiga itu kita disuruh menghitung reorder point. Reorder point itu rumusnya rate of usage dikali lead time. Rate of usage-nya itu 250, lead time-nya itu 7. Kemudian dikali dapat hasilnya 1750. Kemudian soal nomor 4 kita disuruh menjelaskan perbedaan antara GIT dan traditional inventory. Di sini ada beberapa macam perbedaannya. Yang pertama, kalau GIT itu atau just in time sistemnya tarikan. Kalau tradisional itu sistemnya dorongan. Kemudian persediaannya tidak signifikan kalau GIT. Kalau tradisional itu persediaannya signifikan. Kemudian GIT basis pemasoknya sedikit, kalau tradisional basis pemasoknya banyak. Kemudian GIT kontrak jangka panjang dengan pemasok, kalau tradisional kontrak jangka pendek. Kemudian GIT pemanufakturan berstruktur seluler, sedangkan tradisional berstruktur departemen. GIT karyawannya berkeahlian ganda, kalau tradisional
karyawannya terspesialisasi. Terus JIT jasa terdesentralisasi, kalau tradisional jasa tersentralisasi. Kemudian JIT keterlibatan karyawannya tinggi, kalau misalnya tradisional keterlibatan karyawannya rendah. JIT gaya manajemennya sebagai penyedia fasilitas, kalau tradisional itu gaya manajemen sebagai pemberi perintah. Terus JIT itu total quality control, kalau tradisional acceptable quality level. Kemudian soal yang nomor 2 itu ada 2 soal. Nah, yang pertama kita disuruh menghitung IOQ. IOQ kayak tadi dia punya rumusnya itu akar 2 dikali D dikali P dibagi C. Kemudian kita hitung akar 2 dikali 35.000 units dikali 30 dolar dibagi 4 dolar sama dengan 725. Nah, soal yang kedua kita disuruh menghitung total cost by order quantity SIEQ. Di situ ada total cost, ada 2, order cost dan carrying cost. Pertama order cost itu rumusnya P dikali D dibagi Q. P-nya itu 30 dikali D-nya 35.000 dibagi Q 725, itu IOQ yang hasil tadi. Hasilnya adalah 1448. Kemudian yang carrying cost itu rumusnya C dikali Q dibagi 2. Kemudian C-nya itu 4, Q-nya itu 725 dibagi 2. Hasilnya 1450. Kemudian hasil order dan carrying cost dijumlahin dapat 2898. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kata-kata yang salah. Thank you for watching.